Kabar terkini dari PSM Makassar per 26 Februari 2026 menunjukkan tim sedang dalam periode yang cukup sulit setelah menelan kekalahan di pekan ke-23 Liga Super Indonesia. Berikut adalah rangkuman berita terbaru untuk pasukan Ramang. Pertama, hasil pertandingan terakhir. PSM Makassar baru saja menelan kekalahan tipis 0-1 saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu malam 25 Februari. Gol tunggal dicetak oleh Gali Freitas pada menit ke-27 melalui tendangan jarak jauh. Momen emosional, pertandingan ini menjadi ajang reuni bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares yang merupakan mantan pelatih PSM. Usai laga, Tavares memberikan pesan menyentuh dan mendoakan yang terbaik bagi mantan klubnya tersebut. Kedua, posisi di klasemen. Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Juku Eja dengan 3 kekalahan beruntun. Saat ini, posisi PSM di klasemen sementara adalah sebagai berikut. Peringkat 13, poin 23 poin dari 23 pertandingan. Kondisi, PSM kini hanya terpaut sekitar 5 poin dari zona degradasi. Jika tidak segera bangkit, posisi mereka terancam disalip oleh tim-tim di bawahnya seperti Madura United atau PSBS Biak. Ketiga, update skuad dan transfer. Di bawah asuhan pelatih Thomas Trusya, PSM melakukan beberapa pergerakan di bursa transfer paruh musim yang baru saja lewat. Pemain keluar, pinjaman, 3 pemain muda yaitu Muhammad Arham Darmawan, Karel Rizalt, dan Ardian Syah dilepas dengan status pinjaman ke klub Liga 2 untuk mendapatkan menit bermain. Pemain baru, PSM mempromosikan talenta muda dari akademi, salah satunya penyerang dengan nama unik, Kakak Amrullah Ronaldo Messi, serta bek Jamil Al-Rahman ke skuad utama. Kebijakan manajemen tampak lebih selektif dan hemat dalam belanja pemain di jendela transfer kali ini guna menjaga stabilitas finansial klub. Catatan tambahan, supporter atau The Maxmen mulai menyuarakan kekhawatiran terkait performa tim yang merosot. Laga berikutnya akan menjadi krusial bagi Thomas Trusya untuk membuktikan bahwa PSM masih bisa bersaing di papan tengah. Ini adalah jadwal pertandingan PSM Makassar berikutnya di BRI Super League atau Liga 1 untuk sisa musim 2025-2026. Jadwal terdekat, Maret 2026. PSM Makassar versus Persita Tangerang, tanggal Senin 2 Maret 2026, waktu 20.30 waktu Indonesia Barat atau 21.30 waktu Indonesia Tengah, lokasi Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Malut United versus PSM Makassar, tanggal Sabtu 7 Maret 2026, waktu 18.30 waktu Indonesia Barat atau 19.30 waktu Indonesia Tengah, lokasi Stadion Kieraha Ternate. Jadwal April-Mei 2026. 4 April 2026, PSM Makassar versus Persis Solo, 15.30 waktu Indonesia Barat. 10 April 2026, PSIM Yogyakarta versus PSM Makassar, 15.30 waktu Indonesia Barat. 18 April 2026, PSM Makassar versus Borneo FC Samarinda, 19.00 waktu Indonesia Barat. 23 April 2026, PSM Makassar versus Persik Kediri, 15.30 waktu Indonesia Barat. 27 April 2026, Bali United versus PSM Makassar, 15.30 waktu Indonesia Barat. 4 Mei 2026, PSM Makassar versus Bayangkara Presisi, 15.30 waktu Indonesia Barat. 9 Mei 2026, Arema FC versus PSM Makassar, 15.30 waktu Indonesia Barat. 17 Mei 2026, PSM Makassar versus Persib Bandung, 19.00 waktu Indonesia Barat. Peluang bangkit. Laga melawan Persitas pada 2 Maret nanti akan menjadi sangat krusial. Bermain di kandang sendiri, Stadion Gelora B.J. Habibie merupakan kesempatan terbaik bagi pasukan Ramang untuk memutus tren 3 kekalahan beruntun dan menjauh dari kejaran zona degradasi. Hingga pekan ke-23 Liga Super Indonesia 2025-2026, statistik PSM Makassar menunjukkan performa yang cukup naik turun dengan lini depan yang sedang mengalami kebuntuan. Kedua, statistik individu pemain atau top performer. Meskipun tim sedang berjuang di papan bawah, beberapa pemain tetap menonjol secara statistik.
Top scorer, Alex Tanque, 6 gol, namun sudah tidak mencetak gol dalam 6 laga terakhir. Abu Kamara, 3 gol. Savio Roberto, 3 gol. Victor Detan, 2 gol. Top assist, Victor Luis, 6 assist, menjadi motor serangan dari sisi sayap kiri. Alex Tanque, 3 assist. Kedisiplinan, Victor Luis 6 kartu kuning, 1 kartu merah. Gladson dan Jacques Temopele masing-masing 5 kartu kuning. Analisis kondisi terkini. Masalah finishing. Pelatih Thomas Tuchel menyoroti daya gedor tim yang lemah. Dalam laga terakhir melawan Persebaya, PSM memiliki banyak peluang emas namun gagal mengkonversinya menjadi gol. Pertahanan, meskipun berada di peringkat 13, jumlah kemasukan PSM sebenarnya tidak terlalu buruk dibandingkan tim-tim di sekitarnya. Masalah utama memang ada pada efektivitas serangan. Tren laga, dalam 5 pertandingan terakhir, PSM hanya meraih 1 kemenangan, 1 seri, dan 3 kekalahan. Fakta unik, bek sayap Victor Luis sejauh ini menjadi pemain paling berpengaruh karena berkontribusi pada 25% dari total gol PSM melalui asisnya.